Perkenalkan, nama saya Gusti Putra Putra dengan NIM F1319026. Kali ini saya akan membuat video untuk melengkapi ujian tengah semester dari soft computing. Langsung saja. Ada 3 pokok pembahasan yang akan saya bawakan. Yang pertama, pengantar soft computing, yang kedua fuzzy system, dan yang ketiga neural network. Kita masuk pada bagian pertama, pengantar soft computing. Apa itu soft computing? Soft computing adalah penggunaan perhitungan perkiraan untuk memberikan solusi yang tidak tepat, tetapi dapat digunakan untuk masalah komputasi yang kompleks. Tujuan soft computing atau komputasi lunak adalah untuk memberikan pendekatan yang tepat dan solusi cepat untuk masalah kehidupan nyata yang kompleks. Berikut teknik dasar dari soft computing. Yang pertama ada fuzzy logic, kemudian evolutionary computation, ada neural network, dan probabilistic computing. Kita masuk pada bagian pertama, yaitu fuzzy logic. Ini merupakan cabang matematika yang mempunyai fungsi untuk memberikan pemodelan pemecahan masalah. Yang kedua, nilai yang benar atau bisa salah secara bersamaan. Dan yang ketiga, suatu cara untuk berhitung dengan menggunakan variabel kata-kata untuk mengganti perhitung dalam bilangan. Kombinasi fuzzy logic dengan teknik dasar lainnya ada 3. Yang pertama, evolving fuzzy, yang kedua fuzzy neural system, dan yang ketiga neural fuzzy system. Lanjut pada bagian evolutionary computation atau EC, yang merupakan sistem pencarian solusi permasalahan optimalisasi berbasis komputer yang menggunakan model proses evolusi komputasional, mencakup algoritma genetik, pemrograman genetik, dan pemrograman evolusioner. Kombinasi evolutionary computation dengan teknik dasar lainnya. Yang pertama, parameter EA dikontrol menggunakan fuzzy logic. Yang kedua, parameter EA dikontrol menggunakan EA juga. Lanjut, neural computing atau artificial neural network atau ANN. Merupakan pendekatan pengolahan informasi yang terinspirasi oleh cara kerja sistem secara biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Terdiri dari sejumlah besar elemen pemrosesan informasi atau neuron yang saling terhubung dan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan sebuah masalah tertentu. Kombinasi ANN dengan teknik dasar lainnya. Yang pertama, fuzzy neural system. Yang kedua, evolving neural network. Lanjut, probabilistic computing atau probabilistic reasoning. Mengantarkan suatu alasan yang keterkaitannya belum dapat dipastikan dengan berbagai alasan yang diyakini dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Salah satu kelebihan probabilistic reasoning dibandingkan logical reasoning terletak pada kemampuan untuk mengambil keputusan yang rasional. Berikut aplikasi dan pemanfaatan soft computing, yaitu handwriting script recognition. Di sini terdapat contoh pengenalan tulisan yang merupakan pemanfaatan dari soft computing. Dan yang kedua ada image processing atau pemrosesan gambar. Ini juga merupakan contoh pemanfaatan dari soft computing. Baik, lanjut. Bagian kedua yaitu fuzzy system. Fuzzy system merepresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian, atau degree of truth. Menirukan cara manusia mengambil keputusan dengan kemampuannya bekerja dari data yang samar atau tidak rinci dan menemukan penyelesaian yang tepat. Meskipun dikembangkan di Amerika, kenyataannya logika fuzzy justru lebih diterapkan di Jepang. Lanjut, arsitektur fuzzy.
dapat dilihat pada gambar di mana hampir sebagian besar sistemnya atau arsitektur ini terdapat database di dalamnya. Kita mulai pada sistem input yang masuk ke fuzzification, lalu ke inference system di mana di dalamnya terdapat rule based if then. Kemudian masuk ke bagian diffusification. Setelah itu menghasilkan sistem output. Lanjut. Nah, berikut ada komponen fuzzy logic. Yang pertama, variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem fuzzy. Contohnya umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Dan yang kedua, himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy adalah model matematika dari data kualitatif atau kuantitatif yang bersifat samar, yang sering dihasilkan melalui bahasa alami. Model ini didasarkan pada generalisasi konsep himpunan klasik dan fungsi karakteristiknya. Yang ketiga, semesta pembicaraan. Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Dan yang terakhir, domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang ada dalam semesta pembicaraan. Domain merupakan himpunan bilangan real yang naik atau bertambah secara monoton dari kiri ke kanan. Nilai domain dapat berupa bilangan positif maupun negatif. Lanjut. Fungsi keanggotaan. Yang pertama ada kurva linear. Kurva linear yang kita lihat pada gambar ada linear naik, di mana akan bernilai 0 jika X lebih besar sama dengan A. Ini menggunakan persamaan X kurang A per B kurang A, di mana X lebih besar daripada A dan X lebih kecil sama dengan B. Kemudian di bawahnya ada kurva linear turun. Mirip dengan linear naik, tapi dia ini adalah kebalikannya, di mana persamaan yang digunakan yaitu B kurang X per B kurang A, di mana X lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil B, akan bernilai 0 jika X lebih besar sama dengan B. Lanjut. Kurva segitiga. Kurva segitiga ini pada dasarnya gabungan dari kurva naik dan turun, berkaitan dengan 3 buah nilai, yaitu nilai A, B, dan C, di mana akan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan A atau X lebih besar sama dengan C. Ini dia menggunakan dua persamaan. Yang pertama, X kurang A per B kurang A, di mana X lebih besar daripada A, kemudian X lebih kecil sama dengan B. Persamaan yang kedua, minus X kurang C per C kurang B, di mana X lebih besar daripada B dan X lebih kecil sama dengan C. Lanjut, kurva trapesium. Ini kurva yang mirip seperti segitiga tadi, namun ada rentang di sini antara B dan C, ada rentang. Ini juga akan bernilai 0 jika X lebih kecil sama dengan A, kemudian X lebih besar sama dengan D. Dan menggunakan persamaan ada dua. Yang pertama yaitu X kurang A per B kurang A, di mana X lebih besar daripada A, kemudian X lebih kecil daripada B, dan akan bernilai 1 jika B lebih kecil sama dengan jika X lebih besar sama dengan B dan X lebih kecil sama dengan C. Kemudian ada persamaan yang kedua yaitu minus X kurang D per D kurang C, di mana X lebih besar daripada C dan X lebih kecil sama dengan D. Lanjut. Ada kurva sigmoid. Ada kurva, dia ini mirip dengan kurva linear naik tadi, hanya yang membuat dia beda yaitu bentuk kurvanya yang menyerupai bentuk S. Pada sigmoid naik
akan bernilai 0 jika X kurang dari sama dengan A dengan menggunakan persamaan yaitu 2 dikali X kurang A per C kurang A kuadrat, di mana X lebih besar daripada A dan X lebih kecil sama dengan B. Kemudian persamaan yang kedua yaitu 1 kurang 2 dikali C kurang X per C kurang A kuadrat, di mana X lebih besar daripada B dan X lebih kecil daripada C, akan bernilai 1 jika C lebih kecil sama dengan X. Lanjut pada sigmoid turun akan bernilai 1 jika X kurang dari sama dengan A, menggunakan dua persamaan juga. Yang pertama 1 kurang 2 dikali X kurang A per C kurang A kuadrat, di mana X lebih besar daripada A, kemudian X lebih kecil sama dengan B. Dan juga persamaan yang kedua 2 dikali C kurang X per C kurang A kuadrat, di mana X lebih besar daripada B dan X lebih kecil daripada C, akan bernilai 0 jika nilai X lebih besar sama dengan C. Lanjut, berikut kita masuk pada contoh suatu permasalahan di mana pada suatu tempat usaha kerajinan kerang di Pasir Putih, Situbondo akan memproduksi tempat tisu yang terbuat dari kerang. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 3.000 buah per hari dan permintaan terkecil sampai 400 buah per hari. Persediaan barang di gudang terbanyak sampai 250 buah per hari dan terkecil hanya 50 buah per hari. Dengan segala keterbatasannya sampai saat ini, tempat usaha kerajinan kerang tersebut baru mampu produksi barang maksimum 3.500 buah per hari. Serta demi efisien mesin dan tenaga kerja tiap hari, diharapkan tempat usaha kerajinan kerang tersebut dapat memproduksi paling tidak 700 buah tempat tisu kerang. Apabila proses produksi tempat usaha kerajinan kerang tersebut menggunakan 4 aturan fasi sebagai berikut. R1 jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. R2 rules 2 jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Rules 3 jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Dan rules yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Nah, pertanyaannya, berapa banyak tisu kerang yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 2.000 buah dan persediaan di gudang masih 70 botol? Kita masuk pada solusinya, di mana permintaan terdiri atas dua himpunan fasi yaitu naik dan turun. Dapat dilihat pada grafik permintaan di kiri ini, di mana permintaan turunnya dimisalkan X sama dengan X akan bernilai 1 jika X-nya itu lebih kurang dari sama dengan 400, di mana 3.000 persamaannya itu 3.000 kurang X per 2.600. Nah, nilai X-nya di sini bisa lebih besar daripada 400 dan kurang dari sama dengan 3.000. Kemudian permintaan naiknya X kurang dari 400 menggunakan persamaan X kurang 400 per 2.600, di mana X-nya bisa lebih besar daripada 400 dan juga bisa lebih kecil sama dengan 3.000. Kita bisa mencari nilai keanggotaannya dengan permintaan turun, masukkan nilai yang tadi 2.000 sama dengan 3.000 menggunakan persamaan yang ini dikurang 2.000 per 2.600, sehingga dapatkan hasil 0,385 untuk permintaan turun yang pertama. Sedangkan untuk permintaan naik, dia menggunakan rumus yang ini tadi persamaannya, di mana 2.000 dikurang 400 per 2.600 mendapatkan hasil 0,615 untuk permintaan naik. Lanjut, pada persediaan terdiri atas dua himpunan fasi yaitu sedikit dan banyak. Persediaan sedikit menggunakan persamaan 250 kurang Y per 200, di mana Y-nya lebih besar daripada 50 dan lebih kecil sama dengan 250. Sedangkan untuk persediaan banyak, persamaannya Y kurang 50
per 200, di mana Y lebih besar daripada 50 dan Y kurang dari sama dengan 250. Nah, kita bisa mencari nilai keanggotaannya dengan memasukkan angka sesuai yang pada soal tadi, di mana persediaan sedikit yaitu nilai Y-nya itu 70 menggunakan persamaan yang di atas, 250 kurang 70 per 200 sehingga mendapatkan hasil 0,9, dan persediaan banyak menggunakan persamaan yang di atas juga, yang ini 7, di mana 70 kurang 50 per 200 yaitu 0,1. Lanjut, produksi barang terdiri atas dua himpunan fase yaitu berkurang dan bertambah. Untuk produksi berkurang menggunakan persamaan ini 300, 3500 kurang Z per 2800, di mana nilai Z itu lebih besar dari 700, lebih besar atau sama dengan 700, dan juga Z lebih kecil sama dengan 3500. Sedangkan untuk produksi bertambah, persamaan digunakan Z kurang 700 per 2800, di mana Z lebih besar sama dengan 700 dan lebih kecil sama dengan 3500. Lanjut, masuk pada rules pertama. Jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Kita masukkan rumusnya. X predikat 1 sama dengan permintaan turun, gabungkan ke persediaan banyak. Sini dapat min U permintaan turun, di mana permintaan turun itu 2000, dan U per new persediaan banyak 70, didapatkan hasil min 0,385 banding 0,1 dan hasilnya 0,1. Kita lihat himpunan produksi barang berkurang 3500 kurang Z per 2800, yaitu sama dengan 0,1. Z satunya sama dengan 3220. Lanjut, rules kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kembali kita masukkan nilai-nilai tadi dan menghasilkan Z2 yaitu 2442. Lanjut, rules ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Kembali lagi kita lakukan perhitungan kayak tadi dan menghasilkan nilai Z3 yaitu 980. Dan rules keempat, jika permintaan naik dan permintaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Kita lakukan lagi perhitungan ulang kayak tadi dan menghasilkan Z4 yaitu 2422, sehingga didapatkan nilai Z yaitu 0,1 dikali 3220 ditambah 0,385 dikali 2442 ditambah 0,1 dikali 980 ditambah 0,615 dikali 2442 per 0,1 tambah 0,385 tambah 0,1 tambah 6115 yaitu 2884 per 1,2, didapatkan hasil 2,370. Jadi jumlah tempat tisu kerang yang harus diproduksi sebanyak 2370 buah. Kita masuk pada bagian neural network. Ini mengadopsi dari kemampuan otak manusia yang mampu memberikan stimulasi atau rangsangan, melakukan proses, dan memberikan output. Kemampuan manusia dalam memproses informasi merupakan hasil kompleksitas proses di dalam otak. Kekuatan komputasi yang luar biasa dari otak manusia merupakan sebuah keunggulan di dalam kajian ilmu pengetahuan. Berikut struktur dasar ANN. Yang pertama yaitu input dari neuron lain yang merupakan bobot, kemudian masuk kepada fungsi aktivitas, sehingga apapun yang masuk dari input neuron lain itu diproses di fungsi aktivitas, kemudian menghasilkan output, dan output tersebut disebarkan ke neuron lain. Oke, sekian saja dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.